Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila. 2. Peserta didik mampu menghayati pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila. 3. Peserta didik mampu mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Perhatikan peta konsep berikut ini. Apakah kalian mengenal atlet bulu tangkis nasional, Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir? Keduanya adalah pasangan atlet bulu tangkis cabang ganda campuran terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Tontowi dan Liliana adalah atlet berprestasi. Banyak sekali prestasi bergengsi yang telah diraih keduanya. Prestasi puncaknya adalah medali emas Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Tahukah kalian, Tontowi dan Liliana memiliki perbedaan suku, bahasa, dan agama. Tontowi memiliki latar belakang suku dan bahasa Jawa serta beragama Islam. Sementara, Liliana memiliki latar belakang suku dan bahasa Manado serta beragama Katolik. Namun, perbedaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bersatu menampilkan performa terbaik di lapangan untuk kejayaan bangsa. Momen paling mengharukan terjadi saat Tontowi dan Liliana berhasil meraih medali emas bulu tangkis cabang ganda campuran pada Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Pasalnya partai final berlangsung bertepatan dengan perayaan ke-71 kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 2016. Perjalanan Tontowi dan Liliana menuju puncak sangat berliku. Beberapa bulan menjelang Olimpiade, grafik permainan Tontowi dan Liliana tidak stabil alias naik turun. Keduanya juga sempat saling kurang percaya satu sama lain. Namun demikian, Tontowi dan Liliana berhasil saling menyesuaikan diri dan membangun chemistry. Perbedaan bukan halangan untuk bersatu padu mengharumkan nama bangsa di pentas dunia. Perjuangan itu pun berbuah manis. Tontowi dan Liliana berhasil merebut medali emas Olimpiade Rio de Janeiro 2016 setelah mengalahkan ganda campuran Malaysia Chan Peng Sun Goh Liu Ying pada partai final bulu tangkis 17 Agustus 2016. Mereka menang 2 set langsung dengan skor 21-14, 21-12. Kemenangan itu dipersembahkan keduanya untuk Indonesia tercinta. Saya tidak bisa berkata-kata. Luar biasa rasanya. Ini saya persembahkan untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ucap Tontowi dalam sebuah wawancara media. Tontowi dan Liliana telah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Detik-detik Tontowi dan Liliana memenangkan pertandingan dan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya di Olimpiade 2016. Ketika kelas 7, kalian sudah belajar materi sejarah kelahiran Pancasila. Nah, di kelas 8 ini, kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila? Ayo kita belajar bersama. Pancasila berarti 5 dasar. Kelima sila ini merupakan satu kesatuan dan saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan antara satu sila dengan sila lainnya. Juga tidak bisa dipecah-pecah atau diringkas menjadi 3 atau 1 sila.
Landasan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Maha Esa mewujudkan perikemanusiaan yang adil. Dengan keadilan itu, kualitas peradaban bangsa akan terus meningkat. Sila ketuhanan yang Maha Esa hendaknya meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu dan mewujudkan persatuan nasional. Sila ketuhanan yang Maha Esa juga mendorong kepada cita-cita terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pasti tahu bangunan, kan? Semakin tinggi bangunan, maka semakin dalam pula fondasinya. Mengapa? Fondasi itulah yang menopang tegaknya bangunan tersebut. Ia akan tetap tegak berdiri meski dihempas badai. Kalian juga pasti tahu pohon, kan? Apa yang membuat pohon tegak dan kokoh? Ya, akar yang menghunjam ke dalam tanah, menjadikan pohon tegak tinggi menjulang. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengamalan Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula bangunan negara Indonesia. Indonesia negara besar dengan puluhan provinsi, belasan ribu pulau, dan ratusan juta jiwa penduduknya dengan keragamannya. Maka, perlu landasan atau fondasi kokoh untuk dapat tetap menopang tegak berdirinya negara Indonesia. Landasan tersebut merupakan nilai-nilai yang mendasari negara Indonesia. Nilai-nilai itu pula yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dan, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dalam menyelenggarakan negara Indonesia. Setiap negara mesti memiliki landasan dengan cara apa negara tersebut diselenggarakan. Ada negara yang mendasarkan penyelenggaraan negaranya atas dasar kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan lainnya. Bagi negara Indonesia, dasar penyelenggaraan negara tersebut adalah Pancasila, yaitu 5 sila dasar yang menjadi fondasi dalam semua aspek penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara termaktub jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat, yaitu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada kalimat negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara mesti mengacu dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari penyelenggaraan pada lingkup pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang terkecil. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengertian bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti didasarkan pada nilai ketuhanan. Maka, dalam pasal 29 ayat 1 UUD RI tahun 1945 ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang menyalahi nilai ketuhanan. Misalnya, negara membolehkan ateisme ada dan menyebar di Indonesia. Ini menyalahi Pancasila sila ke-1. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan makna dalam menyelenggarakan negara mesti menghormati nilai kemanusiaan yang didasari atas sifat adil dan beradab. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang mencederai nilai kemanusiaan yang beradab dan rasa keadilan. Misalnya, negara mengeluarkan kebijakan pembangunan, tetapi mengorbankan hak-hak rakyat. Sila Persatuan Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti menjaga nilai persatuan bangsa. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sebaliknya,
negara harus menjaga keutuhan dan kesatuan Indonesia. Misalnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan perundangan yang menyudutkan nilai-nilai luhur salah satu masyarakat daerah di Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mendahulukan nilai musyawarah untuk mufakat. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang dalam proses pengambilan keputusannya diambil secara otoriter tanpa memperhatikan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Misalnya, pemerintah mengeluarkan perundangan tanpa melalui mekanisme pembahasan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan makna bahwa dalam menyelenggarakan negara mesti mengutamakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, tidak boleh ada kebijakan-kebijakan negara yang hanya menyejahterakan sebagian warga negara. Sebaliknya, negara harus mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pemerintah mengutamakan kepentingan para pengusaha dalam perizinan eksplorasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitarnya. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 secara yuridis konstitusional berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara. Rumusan lengkap sila-sila dalam Pancasila dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan pembacaan pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2 MPR 1978 dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian sekarang menjadi paham kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dalam kehidupan di sekolah, kalian bisa mempraktikannya ketika pengambilan keputusan-keputusan dalam lingkup organisasi siswa intrasekolah (OSIS). Lakukanlah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan organisasi. Ketua OSIS tidak boleh otoriter memutuskan sendiri tanpa bermusyawarah dengan pengurus OSIS lainnya. Berdasarkan data dari Credit Suisse Global Wealth Data Box, disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam hal ketimpangan distribusi kekayaan negara, di bawah Rusia, India, dan Thailand. Angka statistiknya menyebutkan 1% populasi menguasai 49,3% kekayaan negara. Diskusikan bersama kelompokmu, melihat data di atas, apakah ini merupakan data dan fakta terjadinya penyimpangan nilai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan tersebut? Bagaimana cara dan strategi mengurangi dan mengatasinya? Lalu, presentasikan di depan kelas dan lakukan diskusi antar kelompok. B. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Demikianlah gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya,
Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 tertulis. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa. Sehingga, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pandangan hidup ini mewarnainya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi senapas dan seirama dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, bangsa ini membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking, perdagangan manusia. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Hal ini tegas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD NRI tahun 1945, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa, maka para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari semula, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam UUD NRI tahun 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Karena itulah, bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungnya melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dan mengatasi persoalan bangsa dan negara. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyub dalam tradisi gotong royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah, negara melaksanakan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa mempraktikkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian tidak ikut-ikutan ketika mendapati beberapa pelajar laki-laki yang mengenakan anting dan tato. Karena, itu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Kalian merasa bangga menampilkan perilaku santun dan pakaian sopan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Buatlah kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian, tentukan nama daerah yang menjadi pilihan untuk dipentaskan. Jika memungkinkan, seolah pakaian daerah sesuai pilihan dan pentaskan di depan kelas menggunakan bahasa daerah tersebut.
Misalnya, kalian memilih daerah Sumatera Barat, maka kenakanlah pakaian adat Limpapeh Rumah Nan Gadang, lalu jelaskan pakaian adat tersebut menggunakan bahasa Minang. Demikian seterusnya, setiap kelompok mementaskan pakaian adat dan bahasa daerah masing-masing. Apa yang terjadi? Kalian pasti tidak saling mengerti satu sama lain kan, ketika setiap kelompok menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, jelaskan ulang pakaian adat kelompok kalian menggunakan bahasa Indonesia. Inilah persatuan Indonesia. Beragam suku, bahasa, adat, tetapi satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. C. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sekolah kalian pasti memiliki aturan dan hukum yang menjadi acuan untuk mewujudkan ketertiban kehidupan dan lingkungan sekolah. Ketika tiada aturan dan hukum di sekolah, maka kehidupan di sekolah akan kacau dan berantakan. Bisa kalian bayangkan apa jadinya bila warga sekolah hidup dalam lingkungan sekolah yang tidak memiliki aturan dan hukum? Demikian pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengacu kepada teori norma Hans Nawiaski, sebagaimana dikutip oleh Dimas Hutomo, di Stufverordnung der Rechtsnormen, teori hierarki hukum, terdapat jenis dan tingkatan suatu aturan, yaitu pertama, Staatsfundamentar norma fundamental negara abstrak sumber hukum, contoh Pancasila. Kedua, Staatsgrundgesetz, aturan dasar aturan pokok negara, konstitusi UUD. Ketiga, Formelgesetz, undang-undang. Keempat, Verordnung Autonome Satzung, aturan pelaksana peraturan pemerintah, peraturan daerah. Merujuk pada teori di atas, maka Pancasila menempati posisi Staatsfundamentar sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar atau prinsip, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Karenanya, dalam merumuskan hukum dan peraturan negara mesti bernafaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa harus menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan negara yang berhubungan dengan kehidupan beragama. Melalui perangkat hukum, negara harus mengarahkan warganya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Taat menjalankan ajaran agamanya. Saling menghormati antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan yang melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh ada tebang pilih dalam pelaksanaan hukum. Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan memperoleh perlakuan yang sama. Sila Persatuan Indonesia mesti menjadi arah kebijakan hukum untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak boleh ada kebijakan hukum yang berpotensi menimbulkan disintegrasi bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan tentang mekanisme implementasi kedaulatan rakyat.
Negara harus mampu mengarahkan warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan bernegara dan kehidupan berbangsa. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mesti menjadi acuan dalam merumuskan hukum dan peraturan guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh ada perangkat hukum yang menguntungkan sebagian golongan dan mengorbankan kepentingan rakyat. Buatlah kelas menjadi beberapa kelompok. Lakukanlah pengamatan dan wawancara ke masyarakat untuk mengetahui persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian, diskusikan dalam kelompok untuk memecahkan persoalan yang kalian temui dan rumuskan rencana aksinya. Misalnya, kalian mendapati kondisi lingkungan tempat tinggal kalian mengalami persoalan sampah. Masih banyak warga yang kurang menjaga kebersihan lingkungan. Saluran air tersumbat di beberapa titik oleh sampah plastik bekas makanan. Nah, coba kalian lakukan diskusi untuk merumuskan pemecahan masalahnya. Kalian juga bisa mewawancarai tokoh masyarakat untuk meminta pandangan pemecahan masalah tersebut. Kemudian, rumuskan rencana aksinya. D. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kalian pasti memiliki kepribadian masing-masing. Cermati kepribadian teman-temanmu. Mungkin kalian akan mendapati ada temanmu yang cenderung kaku dan disiplin, ada yang fleksibel dan mudah beradaptasi, ada pula yang cara berpikirnya sederhana dan tidak mau ambil pusing. Itu semua dipengaruhi oleh latar belakang keluarga, lingkungan yang membentuk dan membesarkan, dan faktor lainnya. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakannya dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Era globalisasi yang membuat dunia seperti tanpa batas, memiliki tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tidak sedikit masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya, yang mengalami krisis identitas. Mereka seperti kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Mereka meniru kepribadian bangsa-bangsa lain yang dianggap keren dan modern. Padahal, itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mestinya tercermin dalam sikap mental dan perilaku keseharian. Tidak mudah terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Setiap bangsa pasti memiliki kepribadian yang dipengaruhi oleh pandangan hidupnya. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian luhur, bahkan sebelum Pancasila dirumuskan. Kepribadian luhur inilah yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila pertama tercermin dari sikap hidup taat menjalankan ajaran agama. Berusaha senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Kepribadian bangsa Indonesia yang diwarnai oleh sila kedua tercermin dari sikap mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila ketiga tercermin dari sikap menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, rela berkorban bagi kepentingan negara dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan Indonesia dan bertanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila keempat tercermin dari sikap mengutamakan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan bersama. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang ambil dengan jalan musyawarah. Kepribadian bangsa Indonesia yang terwarnai oleh sila kelima tercermin dari sikap mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menghormati hak orang lain, gemar memberikan pertolongan. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian,
Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia. Karena itu, kalian mesti bangga menampilkan kepribadian bangsa Indonesia saat berinteraksi dengan para pelajar lain ketika mengikuti kegiatan internasional, seperti pertukaran pelajar internasional. Akhir-akhir ini para remaja begitu terpengaruh oleh budaya K-pop, sebuah tren budaya yang dipopulerkan oleh kelompok musik dan film Korea. Praktis, remaja Indonesia mengikuti apa yang dilakukan oleh para bintang Korea tersebut. Diskusikan bersama kelompok kalian, melihat fenomena di atas, apakah ini merupakan fakta tergerusnya kepribadian generasi remaja bangsa ini? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tergerusnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa di kalangan para remaja? Bagaimana cara dan pendekatan untuk mengurangi dan mengatasinya? Presentasikan di depan kelas dan lakukan diskusi antar kelompok. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Kalian masih ingat saat sekolah dasar SD dulu? Umumnya saat duduk di bangku SD, setiap peserta didik pernah menyampaikan cita-citanya di depan kelas. Setiap kalian pasti punya cita-cita yang ingin dituju. Dengan memiliki cita-cita membuat kalian bersemangat belajar dan berkarya karena ada pencapaian yang ingin dituju. Nah, coba tuliskan cita-cita kalian saat ini dan jelaskan langkah dan cara yang akan kalian tempuh untuk menggapainya. Presentasikan di depan kelas secara bergantian agar kalian merasakan kembali semangat menyala-nyala untuk menggapai cita-cita kalian. Demikianlah gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Dalam Pancasila terkandung cita-cita dan tujuan bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, baik material terlebih spiritual yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 disebutkan pula tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan yang jelas dan mulia, sebagaimana disebutkan di atas. Cita-cita dan tujuan bangsa yang didasari nilai-nilai Pancasila ini mesti diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Buatlah beberapa kelompok dan buatlah video edukasi tentang pentingnya wajib belajar. Kemudian, sosialisasikan kepada masyarakat sekitar kalian. Selain itu, unggah video tersebut di akun YouTube kalian sebagai bentuk kampanye menyukseskan salah satu tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bila tidak memungkinkan, buatlah dalam bentuk reportase. Kemudian, tempelkan pada mading sekolah.